Jumpa lagi bersama saya di Kelas Sukacita. Di hari ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan yang menguatkan kita, tetapi juga yang memberi semangat dalam hidup kita setiap hari, karena kita tahu bahwa setiap hari kita selalu berjumpa dengan pergumulan. Bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca firman Tuhan, hendaklah kita menundukkan hati dan berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Pada kesempatan baik ini lagi ya Tuhan, kami boleh dimungkinkan Tuhan untuk berjumpa melalui firman. Bicaralah, sampaikanlah maksud-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga kepada kami diberikan pengertian-pengertian yang kudus dan berhikmat. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami ketika firman Tuhan disampaikan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 26 hingga 27 berkata, doa Jemaat, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Kelafos di mana saja berjumpa dengan hidup setiap hari. Kita selalu memiliki hati yang pesimis, ya, apatis. Kita selalu tidak suka kalau sesuatu itu tidak berkenan di dalam diri kita, sehingga kita langsung, ya, kita bisa buat perlawanan yang kecil sampai pada perlawanan yang besar karena ketidaksenangan kita tentang hal-hal khusus atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Karena itu saudara, sebenarnya bagian yang kita dalami setiap hari melalui proses kehidupan kita adalah bagian bagaimana kita bertumbuh dalam proses pengenalan diri kita. Berjumpa dengan Injil itu artinya kita berjumpa dengan kabar sukacita. Tetapi tentunya ya, Injil itu punya konsekuensi. Konsekuensi itu adalah penolakan atau ejekan atau hal-hal yang sebenarnya tidak disukai oleh orang-orang berkaitan tentang Injil, karena Injil membuka semua aib. Injil membuka semua tabiat dosa kita. Injil menelanjangi setiap kehidupan kita, sehingga ada orang yang tidak setuju, tidak suka ketika Injil itu disampaikan. Dengan demikian bahwa sebenarnya tidak hanya bersekutu, tetapi sebenarnya dalam persekutuan itu juga kita mengalami ya penolakan-penolakan. Berbicara tentang bagian ini saudara, sebenarnya kita juga ada pada hari di mana kita bisa mendalami tentang bagaimana Tuhan memanggil kita untuk apa yang harus disampaikan berkaitan tentang pencurahan Roh Kudus, berkaitan tentang bagaimana amanat agung disampaikan, diwartakan, diperintahkan kepada setiap orang percaya untuk ada dalam bagian-bagian yang ditentukan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, sebenarnya untuk kita sekalian kalau kita mau pelajari, ada banyak perlawanan tentang Injil, apalagi tentang Yesus yang telah disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Tetapi pada waktu tertentu Ia telah menyatakan diri kepada rasul-rasul untuk bagaimana Injil itu disampaikan, diwartakan, dan banyak orang yang tidak suka karena sebenarnya melalui Injil ya nama Yesus itu tidak diterima. Dan karena itu orang yang percaya hari ini, sebagai orang percaya, kita diberikan pengertian, penjelasan khusus tentang apakah kita selalu bersekutu dalam satu persekutuan kelompok kita, tetapi juga dalam persekutuan sebagai jemaat Tuhan. Adakah penolakan-penolakan yang kita buat terhadap Injil itu? Ya, karena bagian firman Tuhan ini juga menceritakan tentang kalau raja-raja saja bersiap berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapi itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita juga melawan Tuhan dari Injil yang telah kita dengar, kita pelajari? Karena itu saudara, kita sebenarnya diberikan kesempatan khusus sebagai persekutuan bapak-bapak. Ketika kita bersekutu, apakah kita bersekutu sambil kita merancang sesuatu yang lain?
Kita bersekutu sambil kita merancangkan sesuatu di luar persekutuan kita. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya kalau kita mau lihat yang berlawanan seperti miras, seperti judi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tantangan sebagai orang percaya, khusus sebagai bapak-bapak. Tidak semua. Tetapi pada bagian ini saudara, kita diingatkan untuk tidak melawan Tuhan pada kesempatan baik yang disebut sebagai anugerah Tuhan, supaya kesempatan itu dimanfaatkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebagai pemuda, apakah kita juga bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan bersama, ataukah kita dalam persekutuan itu kita merancang kejahatan, hal-hal yang berkaitan tentang hidup anak muda, seks bebas, miras, narkoba dan lain sebagainya? Hati-hati, karena di sini sebenarnya kita melawan Tuhan. Bukan dalam persekutuan kita merancang kebaikan, tetapi sebenarnya kita merancang untuk melawan Tuhan. Sebagai ibu-ibu sekalian, saat kita bersekutu bersama, apakah persekutuan itu menjadi persekutuan gosip, persekutuan yang menyebarkan tentang isu, persekutuan yang menceritakan tentang aib orang lain? Dan ini sebenarnya yang menjadi bagian perilaku hidup orang percaya, sehingga sebenarnya ketika dia hidup dari Injil itu, dia bukan melawan Tuhan, tetapi juga dia bersekutu, tetapi lebih daripada itu dia bersekutu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bagian ini sebenarnya penting untuk setiap orang percaya, sehingga hidup sebagai orang percaya yang sudah mengenal Injil, hidup yang telah diberkati oleh Injil, hidup yang telah dimahkotai oleh Injil, adalah hidup yang berkemenangan sebenarnya. Karena itu kita adalah orang-orang pemenang. Bukan orang-orang yang selalu kalah, bukan orang-orang yang selalu menyerah, tetapi orang-orang pemenang di dalam Kristus karena Injil itu. Dengan demikian kita dalam persekutuan setiap hari, kita diberi pengertian, diingatkan untuk hidup dalam persekutuan yang tidak melawan Tuhan, tidak congkak, tidak angkuh, tidak egois, tetapi kita memberdayakan diri dan memberdayakan orang lain supaya terlihat bahwa sebenarnya persekutuan itu adalah persekutuan yang mempermuliakan Tuhan. Pada bagian ini saudara, kita juga turut diberdayakan untuk bagaimana kita memaksimalkan seluruh kemampuan kehidupan kita untuk persekutuan bersama sebagai orang yang telah kenal firman. Kalau ini disampaikan, dimanfaatkan secara baik dan bertanggung jawab saudara, maka dalam persekutuan terlihat bahwa kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan itu dialami oleh kita sekalian sebagai orang percaya. Percaya kita semua untuk semua yang telah kita dengar melalui Injil akan memberdayakan kita sesuai dengan potensi yang telah Tuhan beri kepada kita untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang telah Engkau beri bagi sekalian kami dari firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Biarlah bagian firman Tuhan ini memberikan arti yang sungguh kepada kami, supaya setiap kali kami bersekutu, kami tidak melawan Tuhan dengan segala keangkuhan kehidupan kami, keegoisan kami, atau segala hal yang berkaitan tentang lahiriah kami, tetapi justru di dalam pengenalan akan Tuhan, kami dimampukan, diberdayakan untuk saling bersekutu, tetapi juga saling memampukan dan memberdayakan yang lain, sehingga di dalam kehidupan dalam persekutuan itu semua kami saling mempermuliakan nama Tuhan. Bagian yang baik Engkau buat kepada kami, itulah yang hendak kami kerjakan setiap hari. Terima kasih untuk setiap orang yang dengar firman, diberkati dari saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.